Licik, semua dosa SBY dipakai untuk menyerang Jokowi. Endingnya ketakutan. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Saya selesai, alhamdulillah, tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Fakta yang terjadi justru terbalik. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan kabinetnya luar biasa, utamanya membidangi proyek strategi nasional. Kita bicara jalan tol saja. Masa kepemimpinan Pak SBY adalah membangun cuma sepanjang 189,2 km. Sementara Pak Joko Widodo telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km. Jadi begitu jauh jaraknya. Data yang lain soal bandara misalnya. Bandaranya dibangun masa SBY itu 24. Pak Jokowi itu sudah 29. Belum lagi 2 tahun ke depan nanti dia akan bangun lagi sebesar 9 bandara. Post power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan adalah kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan itu. Jadi gampang ngamuk, gampang marah, gampang baper, gampang curiga. Bisa jadi ini yang terjadi pada SBY, bisa jadi. Yaitu ketika tiba-tiba merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintahan sekarang itu tidak lebih baik dengan apa yang belum pernah dikerjakan di masa Pak SBY. Ya mana mungkin membandingkan sesuatu kenyataan dengan yang belum pernah terjadi. Ya, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini melontarkan cuitan pedas di Twitter soal penguasa. Lewat akun Twitter miliknya @SBY_Yudhoyono, SBY mengatakan bahwa banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai rasa keadilan dan akal sehat. Dan yang lebih memalukan lagi yaitu jual-jual nama Tuhan segala demi hasratnya agar bisa menjadi penguasa kembali. Saya perhatikan banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tidak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan Allah, kata SBY. Belum diketahui apa maksud dan tujuan SBY mencuit pernyataan tersebut. SBY tidak menjelaskan siapa penguasa yang dia maksud yang sudah mencederai rasa keadilan dan akal sehat tersebut. Apakah penguasa itu Presiden Jokowi atau bukan? Namun yang ingin saya katakan, sampai hari ini masih banyak politisi licik yang berusaha menjatuhkan citra Presiden Jokowi dengan berbagai cara. Mereka berenang di air keruh dan berkembang dalam lumpur nista menyebarkan fitnah hanya supaya Presiden Jokowi tidak terpilih lagi. Mendekati pemilu 2024, sudah banyak politisi, khususnya ketua umum partai politik yang tambah sembrono. Jujur saya bilang ini, kalau sebelumnya Prabowo Subianto mengatakan saat ini banyak pejabat yang bermental maling, kini SBY mengatakan banyak penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan dan akal sehat. Dua-duanya mantan jenderal, dua-duanya punya partai politik. Yang membedakan, yang satu pernah berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia, sedangkan yang satu masih berupaya mati-matian entah sampai kapan. Yang menjadi pertanyaan di semua benak yaitu siapakah sasaran tembak mereka yang sebenarnya? Ya sudahlah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Sasaran tembak mereka ya jelas Presiden Jokowi. Mereka ingin mencuci otak rakyat kecil yang mayoritas di negeri ini bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang gagal, yang semena-mena, yang melampaui batas, dan mencederai keadilan dan akal sehat. Yang memimpin banyak pejabat bermental maling dan masih banyak lagi tudingan-tudingan miring lainnya. Tujuannya apa? Sudah jelas. Tujuannya ingin merebut posisi Jokowi sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Ini logika sederhana. Anak SD juga tahu serangan-serangan mereka kepada Presiden Jokowi adalah pembunuhan mental Jokowi
dan pembodohan masyarakat demi kekuasaan yang sangat mereka idam-idamkan. Oleh karena itu, tuduhan bahwa di era Jokowi itu banyak sekali penguasa yang melampaui batas sehingga mencederai keadilan dan akal sehat. Bagi saya itu adalah egoan atau lebih tepatnya racun orang yang mengalami post-power syndrome kelas akut. Jujur saja saya katakan ini, negarawan sekaliber SBY saja masih nggak punya nyali untuk menunjuk hidung siapa penguasa yang dia maksud. Ibaratnya hit and run, lempar bola, nabok nyili tangan, testing the water untuk mencari tahu bagaimana reaksi publik dengan pernyataan yang dia lontarkan itu. Presiden Jokowi terus diserang dan disudutkan, diserang dari kiri, kanan, muka, belakang. Ia dianggap presiden yang gagal dan tidak layak lagi memimpin Indonesia. Mulai dari penyebaran berita hoax sampai beragam fitnah terus saja dilontarkan oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan. Padahal sudah terlalu banyak prestasi dan keberhasilan Presiden Jokowi yang sangat nyata. Tapi rupanya tidak ada artinya bagi SBY. Presiden Jokowi sudah bekerja keras demi memulihkan negeri ini yang sudah 10 tahun dirampok secara massal. Dibandingkan dengan era SBY yang jor-joran memberikan subsidi di segala bidang untuk memanjakan rakyat, sehingga timbulnya arus korupsi di mana-mana. Presiden Jokowi justru menghapus ketergantungan rakyat terhadap subsidi, khususnya subsidi di bidang BBM yang terus membebani anggaran negara sampai ratusan triliun rupiah itu. Maka dengan memangkas berbagai subsidi sampai ke akar-akarnya, Presiden Jokowi mengalihkan dana subsidi tersebut dengan membangun berbagai infrastruktur untuk pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, akan tetapi juga di Indonesia bagian timur. Presiden Jokowi sudah berpikiran jauh ke depan. Ia melihat apa yang belum dilihat banyak orang. Presiden Jokowi berhasil menyelesaikan berbagai persoalan yang melilit dan warisan proyek-proyek infrastruktur mangkrak selama era 10 tahun SBY dan membenahi langsung agar dapat dimanfaatkan oleh rakyat banyak.